Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Nur Habibah. Hari ini kita akan belajar materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ayo teman-teman, kita simak video pembelajarannya berikut ini. Yang pertama adalah perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh rakyat Aceh dan rakyat Ternate. Untuk rakyat Aceh, perlawanan dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528, berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Yang kedua yaitu perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568. Beliau berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Dan yang ketiga yaitu perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Beliau berani menentang dan gigih melakukan serangan terhadap Portugis dan Malaka. Sedangkan perlawanan terhadap Portugis yang dilakukan oleh rakyat Ternate, yang pertama dipimpin oleh Sultan Hairun bersama rakyat Ternate dan bersatu dengan Tidore melawan Portugis di Maluku. Namun, Portugis melakukan tindakan licik saat perundingan dengan menangkap dan membunuh Sultan Hairun. Kemudian, perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan oleh putra Hairun yaitu Sultan Ba'abullah yang melanjutkan perlawanan rakyat Ternate dan berhasil mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Yang selanjutnya adalah perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh rakyat Aceh. Perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan istrinya Cut Nyadin. Bentuk perlawanan rakyat Aceh melalui Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1903 dan menggunakan siasat perang gerilya. Wilayah ini masuk dari hutan ke hutan agar tidak mudah tertangkap. Sebenarnya, rakyat Aceh selalu menang berperang melawan Belanda. Namun, kemudian Belanda melakukan penyelidikan untuk mengetahui kelemahan rakyat Aceh dengan mengirim Snok Horgontri. Hasil penyelidikan tersebut adalah ulama dan pemimpin adat berperan penting dalam mengobarkan semangat rakyat Aceh. Oleh karena itu, Belanda membentuk pasukan anti-gerilya bernama Marsose dan menggunakan siasat adu domba. Akhirnya, Belanda berhasil menundukkan rakyat Aceh di bawah kekuasaannya. Perlawanan terhadap Belanda yang kedua berasal dari rakyat Sumatera Utara. Perjuangan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Tapanuli, yaitu Sisingamangaraja ke-12. Penyebab perang adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Awalnya, serangan-serangan dari Belanda dapat dipertahankan oleh rakyat Tapanuli, dan akhirnya Belanda kembali menyerang pada tahun 1904 yang dipimpin oleh Hans Christoffel, dan Sisingamangaraja ke-12 gugur dalam serangan itu. Perlawanan terhadap Belanda yang ketiga dilakukan oleh rakyat Sumatera Barat. Perjuangan rakyat Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, bersatunya kaum Padri yang disebut ulama dan kaum adat melawan pemerintahan Belanda, menyebabkan Belanda kewalahan dan disebut juga dengan Perang Padri. Kemudian, Belanda menggunakan siasat benteng stel-stel, yaitu setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda, dibangun benteng pertahanan untuk mempersempit gerak lawan. Siasat tersebut, Belanda berhasil menguasai pertahanan terakhir Padri di Bonjol pada tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir ke Manado, hingga wafat pada tahun 1864. Nah teman-teman, demikian pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya yang masih membahas tentang perlawanan terhadap Belanda yang dilakukan oleh rakyat Kalimantan Selatan, Yogyakarta, Banten, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.